Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah. Kembali dengan saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan Satrio Piningit memulai pagelaran jagat. Hajat besar langit ini membutuhkan persiapan yang harus detail dan bertahap. Jadi tidak bisa semerta-merta sekonyong-konyong gubrak-gebruk, itu tidak bisa. Memang memerlukan fase-fase dan tahapan-tahapan yang luar biasa rumit lah. Nah, dalam memulai pagelaran jagat ini beberapa hal yang sudah dan masih akan terus dilakukan. Yang pertama yaitu mempersiapkan SDM. Jadi ada 5 unsur yang harus terpenuhi ketika pagelaran ini akan dilakukan. Jika salah satunya 4 unsur lah, ada 4 dan yang kelima kunci. Jika dari 4 ini salah satunya tidak terpenuhi, maka akan sangat sulit gitu. Nah, keempat unsur ini yang pertama itu SDM. SDM ini kalau dalam bahasa sederhananya, struktur sederhananya kalau dalam Islam itu pribadi yang soleh, kemudian keluarga yang sakinah, warga yang marhamah, nanti akan berujung pada negara yang thayyibah. Jadi pribadi yang soleh ini, atau dalam bahasa lainnya adalah noto rogo, noto keluarga, noto warga, dan noto negoro. Ini SDM khusus. Untuk sesuatu hal yang besar, itu memerlukan satu kualitas SDM yang juga mumpuni. Jika SDM-nya tidak mumpuni atau tidak sebanding dengan besarnya hajat, itu nanti akan terjadi ketimpangan dan akan sia-sia. Semisal ada pertunjukan konser, panggungnya luar biasa megah, panggungnya luar biasa menarik, tata cahaya, tata lampu semua bagus, tetapi ternyata yang manggung kualitasnya tidak sebanding. Akhirnya menjadi hanya sebatas ya tidak bernilai lah, tidak bernilai spektakuler sebagai sebuah pertunjukan. Nah, mempersiapkan SDM ini memang yang paling sulit. Karena apa? Karena SDM ini merupakan khalifah fil ard. Jadi SDM inilah yang memang harus ditata, SDM ini yang harus dipersiapkan, karena ini juga untuk manusia itu sendiri. Jadi yang pertama yang harus dipersiapkan itu SDM. Kalau ada yang bertanya apakah persiapan SDM itu sudah terjadi? Kalau menurut saya sedang berjalan itu. Sedang berjalan. Jadi SDM yang dimaksud adalah SDM yang memang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan gitu. Jadi kalau untuk panggung musik berarti SDM-nya dipersiapkan
musisi yang terbaik gitu loh. Kalau panggung tari berarti penari terbaik. Maka ketika pagelaran jagat ini, SDM itu harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, seorang SP paham itu, dan seorang SP pasti memahami siapa harus berada di posisi mana. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua ini adalah cost atau dana atau biaya. Nonsen ketika kita bicara pagelaran, ketika kita bicara hajat, ketika kita bicara sebuah acara tanpa didorong oleh biaya. Jadi biaya itu suatu hal yang mutlak dibutuhkan, entah berupa dana segar atau berupa barang. Tapi yang jelas, yang pasti dana segar atau uang itu memang suatu hal yang sangat diperlukan. Jika seseorang pemimpin lah, katakanlah pemimpin, tidak ditopang dengan dana yang besar atau tidak memiliki cash fund atau cash collateral yang cukup, maka nanti perjuangannya akan tergadaikan gitu loh. Tergadaikan. Jadi karena salah satu uang itu, dana itu merupakan salah satu power. Ketika seorang pendakwah tidak memiliki kekuatan finansial yang tinggi, maka dalam satu kasus, mungkin bisa jadi kasus yang kecil, dia akan tergadaikan. Jadi power dari dana itu sangat luar biasa. Nah, untuk pagelaran hajat langit ini, dananya sudah dipersiapkan oleh siapa? Oleh orang-orang tua, melalui berbagai sistem lah sudah. Itu sudah menjadi pemahaman umum dengan berbagai bumbu dan manipulasinya. Itu sudah menjadi wacana di masyarakat terkait dengan dana yang harus dipersiapkan untuk membackup hajat, pagelaran hajat ini gitu. Karena ini hajatnya menyangkut global atau menyangkut dunia, maka dana ini pun, sistem keuangan ini pun aslinya memang berurusan atau terkait menjadi mata rantai untuk seluruh sistem keuangan dunia gitu. Makanya ini pagelaran jagat. Jadi bukan hanya pagelaran Nusantara. Nah, jadi yang pertama ada SDM-nya, yang kedua ada dananya, powernya. Yang ketiga itu ada desainnya. Kalau dalam pemilihan gubernur atau pemilihan wali kota, presiden, bahkan presiden lah, itu biasanya ada visi misi. Visi misi itu hal yang paling sederhana yang bisa kita pahami untuk membaca master plan atau grand design atau ya semacam garis berpikirnya, alur berpikirnya atau rencana jangka panjangnya mau kemana. Seorang pemimpin harus memiliki itu. Selayaknya Rasulullah itu rencana atau grand design-nya atau master plan-nya ya di Al-Quran itu. Nah, karena sekarang Al-Quran itu memang sudah ada sebelumnya, maksud saya Al-Quran itu sudah ada, maka seorang pemimpin saat ini membutuhkan satu grand design yang menyesuaikan dengan kondisi saat ini dan tidak bertentangan dengan Quran gitu loh. Jadi ada situasi-situasi zaman yang sedang kita hadapi, mau seperti apa rencananya, mau seperti apa acaranya dengan tidak bertentangan dengan konsep yang sudah ada.
Kita bayangkanlah sekarang pagelaran musik atau tari atau apapun acara pernikahan, kalau tidak disusun dengan acara yang tepat, itu berantakan gitu. Itu pasti berantakan. Jadi acaranya, kegiatannya, konsep geraknya, rencana ke depannya, seorang pemimpin ini mau seperti apa, itu juga dibutuhkan. Kemudian kalau ada yang bertanya, apakah itu sudah disiapkan gitu. Kalau menurut saya sepertinya ya sudah. Apa yang dipersiapkan? Yang pertama, persiapan terkait dengan strategi ekonomi. Yang kedua, terkait dengan strategi budaya, strategi pendidikan, kemudian strategi keamanan, dan ada beberapa strategi yang lain. Itu harus utuh, harus sinergi, harus terkoneksi sehingga menjadi suatu kekuatan yang luar biasa gitu. Itu sepertinya dugaan saya sudah ada. Oke. Jadi yang pertama itu adalah SDM, yang kedua power atau uang atau dana, dan yang ketiga adalah konsep atau rencana atau master plan. Nah, yang keempat kita bahas di video berikutnya. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.